warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Feni Narulita, NPM 22170311184, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Matematika, program studi S1 Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang resum PKKMB 2022 Universitas Lampung yang terdiri dari hari pertama dan hari kedua PKKMB tingkat universitas, hari ketiga PKKMB tingkat fakultas, hari keempat PKKMB tingkat jurusan. PKKMB pada hari pertama terdapat 3 materi. Oke, untuk materi pertama yang disampaikan oleh Bapak Yusriandi Yesik M. Medcom yang bertemakan peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital yang dimoderatori oleh Dr. Renatronius Marjunus SSI MSI. Nah, untuk materi pertama yang disampaikan oleh Bapak Yusriandi, beliau menyampaikan beberapa poin penting. Yang pertama yaitu apa itu Undang-Undang ITE, yang kedua macam-macam pelanggaran Undang-Undang ITE, yang ketiga tips dan trik agar terhindar dari jeratan hukum Undang-Undang ITE, dan masih banyak lagi. Untuk materi kedua pada PKKMB hari pertama ini yang disampaikan oleh Dr. Susetya Herawati STMSI yang membawakan sebuah tema pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan yang dimoderatori oleh Budi Harjo Esos MIP. Ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Dr. Susetya Herawati pada materinya kali ini, antara lain yaitu apa itu bullying, di mana saja terjadinya bullying dan jenis-jenis bullying, serta masih banyak lagi. Nah, untuk materi ketiga kali ini akan disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj, MA, MD, yang mengangkat tema tentang pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama, yang dimoderatori oleh Dr. Engineering Ageng Satnowo Replianto, MT. Di materi terakhir yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said, beliau menyampaikan beberapa poin penting. Yang pertama yaitu tujuan pembangunan karakter, yang kedua peran dan fungsi karakter lokal. Nah, untuk di poin ketiga ini, poin yang harus kita terapkan dalam diri kita sendiri, yaitu menjaga dan melestarikan budaya Indonesia. PKKMB pada hari kedua tingkat universitas terdapat 4 materi. Halo guys, ketemu lagi sama aku di PKKMB hari kedua ini. Untuk PKKMB hari kedua ini, Profesor Dr. Heryadi MS berkesempatan untuk menyampaikan materi yang bertemakan dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau yang sering dikenal dengan MBKM yang dimoderatori oleh Sri Silastuti SHMH. Profesor Dr. Heryadi MS menyampaikan materi yang menjadi PR besar bagi kita seorang mahasiswa. Yang pertama yaitu visi Indonesia pada tahun 2045, yang kedua tantangan yang dihadapi menuju megatrend dunia, dan yang ketiga adalah indikator profil pelajar Pancasila. Materi ini adalah materi yang harus kita pahami betul isinya karena berdampak pada perkembangan Indonesia ke depannya. Materi kedua dengan tema kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat yang disampaikan oleh Profesor Dr. Asep Sukohar MKes dan dimoderatori oleh Derha Madi Hartono MP. Beliau menyampaikan beberapa poin penting. Yang pertama yaitu permasalahan lingkungan hidup, yang kedua pentingnya manajemen risiko, yang ketiga upaya menerapkan program kampus sehat. Gimana nih, udah siap belum mau menerapkan program kampus sehat? Untuk materi ketiga kali ini bertemakan etika dan norma kehidupan kampus yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Yulianto MSI dan dimoderatori oleh Dr. Muhammad Nurhaidin MSI. Beliau memaparkan bagaimana menjadi mahasiswa yang ideal di era revolusi industri 4.0 dan tipe-tipe karakter mahasiswa serta 10 karakter yang harus dimiliki mahasiswa yang ideal. Wah, mahasiswa yang ideal nih, kira-kira kita masuk nggak ya? Wah, gimana nih? Udah pada capek ya? Sama aku juga. Sabar ya, ini materi terakhir di hari kedua yang akan disampaikan oleh Profesor Suharso PhD dan dimoderatori oleh Hartono MP dengan mengangkat tema perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi. Ngomongin masalah pandemi, kalian 2 tahun ngapain aja nih? Boleh dong kita berbagi cerita di kolom komentar.
Materi kali ini menyampaikan 3 poin penting. Yang pertama yaitu ICT Staging Universitas Lampung. Kalian ada yang masih ingat nggak materi ini menceritakan tentang apa? Kalau ada yang ingat, boleh dong ingetin aku agak lupa. Nah, di materi kedua ada tantangan dana perkuliahan selama pandemi COVID-19. Dan yang ketiga ada infrastruktur pendukung layanan teknologi informasi. Halo guys, hari ini PKKMB Universitas Lampung tingkat fakultas loh. Jangan lupa tetap semangat. Yuk bisa lah, 2 hari lagi. Nah, buat materi pertama hari ini dimulai dengan tema sistem pendidikan di perguruan tinggi kaitannya kebijakan kampus Merdeka Belajar loh. Yang bakal disampaikan oleh Dr. Engineering Suripto Dwi Wiono, SSI MSI. Yuk kita simak penjelasannya. Nah, dari penjelasan beliau tersebut dapat saya simpulkan ada beberapa poin yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu menyiapkan SDM untuk era industri 4.0 dan sosiensi 5.0. Yang kedua yaitu generik kompeten dan profesi masa depan. Dan yang terakhir ada aktivitas-aktivitas dalam pembelajaran. Untuk materi yang kedua ini mengangkat tema sistem perkuliahan dan sistem administrasi akademik dengan pemateri Dr. Engineering Heri Satria, SSI MSI. Nah, kalian pasti bisa juga nyimpulin nih. Kita lihat dulu poin pertamanya, ada macam-macam pendidikan tinggi. Yang kedua, yaitu ada macam-macam satuan kredit semester atau biasa kita sebut SKS. Dan yang ketiga, ada konversi angka ke huruf mutu, program diploma 3 dan sarjana. Gimana nih, masih pada semangat nggak? Yuk lanjut yuk kita ke materi yang ketiga ini yang bakal disampaikan sama Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan kita oleh Bapak Dr. Muslim Ansori MSI yang akan mengangkat tema tentang tata kelola sarana dan prasarana keuangan FMIPA Universitas Lampung. Nah, gimana nih? Udah pada jelas belum sama penjelasan Wakil Dekan kita ini? Nah, kalau belum jelas, aku kasih poin pentingnya ya. Untuk poin pertama yaitu tugas pokok dan fungsi Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan. Untuk yang kedua, macam-macam kewenangan dan indikator prestasi Wakil Dekan di berbagai bidang. Dan yang terakhir yaitu sarana dan prasarana FMIPA Universitas Lampung. Gimana? Udah jelas belum? Kalian capek nggak? Sama aku juga. Yuk kita full senyum, ini materi terakhir. Nah, untuk materi yang terakhir ini akan disampaikan oleh Dr. Rerna Tronius Marjunus SSI MSI yang akan membawakan tema kegiatan kemahasiswaan alumni dan sistem administrasi kemahasiswaan. Nah, di materi terakhir ini, kita disuguhkan sebuah materi yang menjelaskan tentang bidang kemahasiswaan yang ada di Universitas Lampung. Poin-poin pentingnya adalah layanan di sub-bagian kemahasiswaan di Universitas Lampung, dan yang kedua, tim konsultasi dan bimbingan organisasi, serta banyaknya tim-tim lainnya. Nah, kalian udah sampai mana nih pengetahuan tentang kemahasiswaan di Universitas Lampung? Kalau udah dapet banyak materi dari kakak tingkat, boleh dong kita share bagi-bagi. For the last day PKKMB hari ini. Bentar-bentar, kita iklan sebentar ya biar semangat. Musik! Mbak iya sing full senyum sayang, biar aku semangat berjuang. Udah, jangan baik banyak, nanti keasikan. Nah, buat PKKMB hari terakhir ini kita harus semangat karena ini udah yang terakhir. Nah, untuk hari terakhir ini, materi yang pertama itu bertemakan dengan kurikulum dan sistem perkuliahan dengan pemateri Dr. Ahmad Faisal, SSI MSI. Poin penting yang saya simpulkan adalah yang pertama tujuan prodi, yang kedua profil kelulusan, dan yang ketiga yaitu struktur kurikulum. Nah, di materi yang kedua ini bakal disampaikan oleh Bapak Amanto SSI MS dengan mengangkat tema peraturan akademik di Universitas Lampung. Nah, dari materi yang disampaikan oleh beliau, dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa poin yang mungkin harus kita ketahui dan kita dalami. Yang pertama yaitu pembagian kelas. Ngomong-ngomong, kita sekelas nggak nih? Nah, buat yang kedua, fungsi pembimbing akademik dan kewenangan pembimbing akademik. Ketiga yaitu SKS, dan yang keempat adalah sistem penilaian. Oke, kita sampai di penghujung PKKMB hari ini. Ini adalah materi terakhir yang bakal aku sampaikan ke kalian. Nah, untuk materi yang ketiga ini lebih tepatnya bukan materi, melainkan kita diberi sebuah motivasi kuliah
agar kita semangat berkuliah di S1 Matematika. Dengan pemateri Profesor Dr. Lazakaria SSI MSc. Nah, beliau menyampaikan begitu banyak motivasi. Dan bahkan ada satu motivasi yang sampai saat ini saya masih ingat betul beliau menyampaikan itu. Yang berbunyi, jadilah seperti biji kopi. Air tidak mampu mengubah bubuk kopi, tapi bubuk kopi yang mengubah air. Wah, sedih banget. Ternyata udah selesai nih PKKMB kita. Tapi kalau diingat-ingat, ternyata 4 hari bukan waktu yang sebentar ya. Tapi nggak apa-apa. Semoga 4 hari kemarin jadi hari-hari baik dan semoga kita tahun depan nggak ngulang PKKMB. Amin nggak nih? Mungkin ada sedikit pesan dan kesan nih buat PKKMB tahun 2022 ini nih. Untuk kesannya menyenangkan, tapi semoga tahun depan ada yang lebih menyenangkan dari ini. Dan untuk pesannya, semoga kita tahun depan mengadakan PKKMB full offline, biar bisa pakai paper mop tuh kayak yang lain. Segitu aja deh ringkasan yang bisa saya sampaikan untuk 4 hari PKKMB di Universitas Lampung tahun 2022 ini. Dengerin. Terakhir nih. Hari Senin bersih-bersih. Cakep. Pasang bendera biar berkibar. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika ucapannya terlalu lebar. Saya akhiri nun wal qalam wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.